Halo, balik lagi dalam program LI Channel di dalam program Sneakers seputar dunia kerja the best ya. Nah, eh, pada episode kali ini kita akan berbicara mengenai isu ketenagakerjaan secara umum, khususnya di tengah pandemi COVID. Isu ketenagakerjaan ini begitu menyedot animo dari masyarakat. Kita tahu juga bahwa dampak pandemi ini begitu besar kepada dunia kerja. Banyak saudara kita, teman kita, keluarga kita yang akhirnya harus terkena dampak dari pandemi ini, khususnya mereka yang dirumahkan ataupun mereka yang memang harus dilakukan pemutusan hubungan kerja. Data dari BPS di tahun 2021 atau di bulan Februari kemarin itu kondisi ketenagakerjaan atau tingkat pengangguran di Indonesia angkanya sudah mencapai 8,25 juta. Ini merupakan angka peningkatan yang cukup signifikan dibandingkan situasi sebelum terjadinya pandemi COVID. Nah, hari ini kita akan berbincang dengan narasumber yang sangat sudah biasa setiap hari mengurusi isu ketenagakerjaan khususnya di DKI Jakarta, yaitu ada Bapak Andriansyah, yaitu selaku Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi DKI Jakarta. Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Oke, Jakarta. nah itu lebih tepat, lebih mantap. Seperti itu. Oke, ya Pak. Tadi kan yang saya sudah bridging di awal mengenai situasi ketenagakerjaan di Indonesia secara umum gitu kan, bahwa terjadi lonjakan angka pengangguran yang cukup tinggi di bulan Februari kemarin. BPS mengeluarkan data itu ada sekitar 8,25 juta penganggur di bulan Februari kemarin. Nah, bagaimana sih Pak situasi ketenaga kerjaan khususnya di wilayah DKI Jakarta itu sendiri, Pak? Jadi begini, sebelum pandemi COVID-19 ya, kita angka pengangguran kita yaitu berkisar di antara 4,95% atau setara dengan 267 ribu ya TPT yang ada di DKI Jakarta. Nah, dengan adanya pandemi COVID-19 yang menghantam semua sektor sendi-sendi perekonomian, sudah barang tentu ini mempengaruhi ya situasi kondisi ketenagakerjaan yang ada di DKI Jakarta, di Indonesia, bahkan juga di dunia. Nah, khusus untuk DKI Jakarta ya, terhitung bulan Agustus 2020 itu sangat signifikan peningkatan jumlah penganggurannya atau tingkat pengangguran terbuka sampai berada di angka 10,90% atau setara 572 ribu angka pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Nah, ini semua menjadi ya PR kita nih. PR kita bagaimana kita bisa ya mengatasi masalah ketenagakerjaan yang ada di DKI Jakarta. Karena dampaknya secara keseluruhan khususnya di bidang perekonomian juga sangat signifikan. Nah, banyak sekali program-program yang kita lakukan. Otomatis program-program ini menyesuaikan setelah adanya pandemi COVID-19. Ya memang secara umum tugas dari Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta yang pertama ya pelatihan. Nah, jadi tugas-tugasnya ini ya sudah terbreakdown dalam struktur organisasi yang ada di Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi. Pelatihan. Ya tugasnya kita memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mendapatkan keterampilan ya secara cepat sehingga dia bisa masuk ke dalam dunia kerja. Ya, apalagi yang sangat kita harapkan sekarang pelatihannya kita lebih fokus kepada penciptaan wirausaha baru karena ini sangat signifikan untuk mendorong ya atau mengatasi angka pengangguran. Yang kedua yaitu penempatan. Setelah kita latih, kita cariin tuh tempat-tempat kerjanya, di samping juga kita cariin ruang-ruang
untuk mendapatkan ya lapangan usaha baru yang sekarang lebih dikenal dengan namanya Jakpreneur. Nah, yang ketiga yaitu kita melakukan ya pengawasan. Nah, ini dia nih, Lebaur Inspektor nih, ya tugasnya. Dia mengawasi pekerja yang mendapatkan pekerjaan agar seluruh hak-haknya diterima sesuai dengan ketentuan, termasuk juga norma-norma kerja yang ada di perusahaan. Sehingga ini menjamin ya pekerja itu bekerja dengan aman, sehat, ya, dan nyaman. Nah, yang keempat yaitu hubungan industrial. Apabila ada perselisihan antara pemberi kerja dan pekerja, ya kita ada mediator-mediator untuk memecahkan permasalahan yang terjadi antara pemberi kerja dan pekerja itu sendiri. Nah, yang kelima, sekarang kita ada tambahan di ya bagian bidang energi. Ya, jadi ketenaga listrikan. Kenapa? Karena hampir sebagian besar perusahaan-perusahaan yang ada di DKI Jakarta mengoperasionalkan usahanya menggunakan tenaga listrik. Oleh karenanya, kita harus bisa betul-betul menjamin ya pasokan listrik betul-betul aman yang dilakukan di perusahaan-perusahaan atau perkantoran. Termasuk juga pelaku-pelaku usaha kecil dan mikro. Kan banyak nih ya, tukang gorengan, semua kegiatan-kegiatan menggunakan gas 3 kg. Nah, ini juga menjadikan pasokan-pasokan betul-betul aman sehingga perekonomian di DKI Jakarta berjalan. Nah, ini kita lakukan nih. Ya walaupun sekarang banyak sekali kegiatannya ya kita lakukan secara daring atau online. Nah, hasilnya yang tadi Mas Rifki sampaikan bahwa di bulan Februari sudah ada penurunan nih, yang tadinya 10, sekian persen sekarang sudah berada di 8, sekian persen. Nah, kita berharap ya kepengennya ke depan tingkat pengangguran terbuka yang ada di DKI Jakarta ya minimal sudah berada di bawah 8% sampai 7%. Nanti akhirnya pada saat pandemi kita sudah berakhir, kembali lagi kita sama-sama bekerja keras untuk berada di 6 bahkan bisa di angka 5% tingkat pengangguran yang ada di DKI Jakarta. Demikian Mas Rifki. Mantap sekali. Nah, Pak, tadi kan ada bidang untuk kewirausahaan gitu. Artinya masyarakat ini didorong yang tadinya pekerja biasa, dia didorong untuk berwirausaha seperti itu. Bukan begitu. Jadi masyarakat yang tidak mempunyai pekerjaan kita berikan kesempatan mendapatkan keterampilan. Keterampilan ini digunakan untuk dia mencari kerja atau dia membuka lapangan usaha kerja baru. Karena kalau kita ingin cepat mengatasi masalah pengangguran, ingin cepat perekonomian bergairah kembali, mau tidak mau ya solusi yang kedua menciptakan lapangan usaha kerja baru atau menciptakan wirausaha baru, entrepreneurship baru, otomatis ya penanggulangan masalah penganggurannya lebih cepat. Kenapa? Karena kalau kita punya keterampilan, kita bekerja dalam suatu perusahaan cuma satu tuh. Tapi kalau membuka lapangan usaha kerja minimal digandeng tuh. Temennya, saudaranya ikut gue bro, lo yang nganggur ikut gue bro, gue kebetulan punya nih usaha apaan, bikin kue, ya bikin pakaian, ya servis AC, ya servis komputer, servis mobil, servis motor. Jadi dia bisa ajak. Begitu dia punya berkembang sedikit, ajak lagi. Nah, gue punya temen nih ya untuk mengurus masalah keuangan jadi kasir. Nah, jadi kalau penciptaan lapangan usaha kerja itu lebih cepat mengatasi masalah pengangguran. Jadi ada 2 sektor yang memang betul-betul kita utamakan dalam mengatasi masalah pengangguran. Gitu. Nah, kalau dari sisi dunia usahanya sendiri, kalau Bapak lihat, pasti kan labor itu kan diserap sama dunia usaha. Nah, bagaimana dunia usaha sendiri, Bapak melihat atau mungkin proyeksinya ke depan, apakah dia bakal bisa tumbuh dan bisa menyerap banyak tenaga kerja lagi setelah adanya vaksin dan program vaksin ini khususnya ya, karena mau nggak mau kan
WFO sudah mulai digalakkan lagi seperti itu, Pak? Kalau nanya saya harus yakin ya, karena memang tugas saya seperti itu. Oke. Ya, untuk mengembalikan perekonomian kembali seperti semula. Ya harus yakin. Ya, banyak sekali instrumen-instrumen yang memang harus kita lakukan sehingga perekonomian kembali lagi seperti dulu. Ya, sehingga pandemi ini sudah berakhir. Ya, vaksinasi ini salah satu, bukan satu-satunya. Ya, sekali lagi, vaksinasi ini adalah salah satu untuk mencegah mata rantai penyebaran COVID-19, bukan satu-satunya. Ya. Nah, di samping vaksinasi yang sekarang juga secara masif kita lakukan dengan menggandeng asosiasi dan dunia usaha agar dia peduli dan ikut serta dalam melakukan vaksinasi terhadap pekerja dan masyarakat lingkungannya, ya. Kita juga yang paling penting yaitu dia, ya, ini di bidang pengawasan terkait masalah penerapan protokol kesehatan yang harus diterapkan di perusahaan tersebut. Itu jauh lebih penting. Nah, ini adalah tugas kita bersama. Tugas dinas tenaga kerja dalam hal ini bidang pengawasan, tugas Satpol PP, TNI Polri, ya, dan SKPD yang lain. Kenapa? Karena inilah cara yang paling efektif untuk ya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Nah, di samping vaksinasi. Nah, kalau seumpamanya itu udah oke semua, protokol sudah dilaksanakan secara ketat, ya, satgas internal perusahaan, satgas COVID internal perusahaan berjalan dengan efektif, yang dilakukan pengawasan oleh kita, ya, dalam hal ini bidang pengawasan, ya, semuanya sudah berjalan dengan optimal, insya Allah. Ya, kalau saya bicara yakin, saya harus yakin, memang tugas saya itu, gitu loh, ya kan, untuk mengembalikan situasi perekonomian seperti semula. Oke. Nah, Pak, kira-kira ke depannya ini kan tren kita kan masih WFH dan WFO. Apakah nanti akhirnya tren ketenaga kerjaan kita akan bersifat yang pekerjaan muncul itu yang trennya yang remote gitu, Pak, ke depannya? Jadi gini, permasalahan ketenaga kerjaan, ya, itu sangat kompleks. Ya, sekali lagi sangat kompleks. Di samping internal perusahaan itu sendiri, juga ada faktor-faktor eksternal, ya, pandemi. Nah, oleh karena itu, ya, kita dalam mensiasatinya harus betul-betul kita bisa menyesuaikan situasi kondisi pasar. Itu satu. Yang kedua, kita juga harus bisa menyesuaikan, ya, perilaku masyarakat. Nah, gitu kan? Ya. Nah, kembali lagi kita kepada jakpreneur, ya, kembali kita kepada pelaku usaha kecil, ya, yaitu wirausaha baru, ya. Permasalahan yang sangat signifikan itu ada 3. Yang pertama apa? Kualitas daripada SDM pelaku usaha itu sendiri, ya. Kualitasnya, permasalahan kualitas, yang pertama kualitas SDM, yang kedua kualitas produk. Yang kedua, nah itu masuklah tuh bidang pelatihan, betul kan? Yeah. Kita latih tuh, ya. Yang kedua pemasaran. Nah, masuklah yang saya tadi pertanyaan tuh, pemasaran ini, ya, pemasaran ini kita lakukan dengan 2 cara, offline dan online. Nah, karena memang ya situasi masyarakat kita ini yang sekarang lebih memilih gampang, cepat, gitu, ya kan? Nah, di sini ada offline dan online, ada kegiatan bazar, ya, ada kegiatan pameran, ya. Tetapi yang paling penting karena di sini masalah pandemi, kita juga lebih harus bergeser dengan online. Nah, inilah kita menggandeng, ya, marketplace yang ada di DKI Jakarta. Nah, itu kita bekerja sama tuh. Tetapi faktanya begitu masuk, ya, ada yang bertahan. Ya, karena dia bersaing dengan pelaku-pelaku lama tuh, pelaku usaha malah, jadi pelapak lama tuh. Ya, ada yang bertahan, ada yang berguguran, banyak yang berguguran. Nah, akhirnya kita menciptakan platform baru yang namanya e-order. Nah, sehingga kita menyiapkan anggaran untuk membeli produk-produk jakpreneur yang dihasilkan oleh pelaku usaha yang kita latih. Gitu. Contoh, tuh, gue
Sekarang harus pakai jakpreneur. Nah ini pakai jakpreneur nih. Nah besok rapat-rapat makan minum Jakarta itu harus menggunakan produk-produk jakpreneur. Kalau tidak menggunakan produk jakpreneur itu tidak akan dibayar. Ini bagian daripada solusi ataupun upaya Pemprov DKI meningkatkan ya peran daripada jakpreneur untuk ya meningkatkan perekonomian yang ada di Jakarta. Nah, yang ketiga permasalahan yang sangat besar Bang, modal. Nah, kita menggandeng tuh ya Bank DKI, ya jasa-jasa keuangan yang ada di DKI Jakarta. Oke, untuk bantuan permodalan itu tadi ya Pak. Iya. Oke, gitu. nah mungkin Pak di sini ada sneakerian yang masih bingung nih gimana caranya kita bisa mengakses Jackpreneur tadi. Nah, mungkin Bapak bisa sekalian bagaimana nih biar masyarakat tahu program ini dan bisa mengakses ini. Jackpreneur itu diampuh ya oleh 6 SKPD pengampuh. Jadi ada Dinas Tenaga Kerja yang melakukan yang sebagai pembina, ada Dinas PPKUKM, Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Menengah, ada Dinas PPAPP, ada Dinas Pariwisata, ada Dinas Sosial, ya, ada Dinas KPKP. Nah itu. Nah kita ada kanalnya tuh di Jaki, bisa lihat tuh daftarnya, bahkan kita mendapatkan informasi yang lengkap terkait masalah Jackpreneur. Ya kita boleh, ya boleh dia mengikuti pelatihan di SKPD di Snaker, boleh mengikuti pelatihan di SKPD PPKUKM, boleh di pariwisata, boleh di sosial, PAPP atau KPKP, boleh. Ya, yang penting bagaimana ya masyarakat di Jakarta mendapatkan keterampilan, modal dan akses. Nah, yang paling penting nih. Akses pemasaran ya. Sekarang bisa udah punya keterampilan, udah punya modal, bisa bikin sesuatu, yang paling bingung apa? Ngejualnya siapa yang mau beli nih. Nah, betul. Akses itulah yang sekarang kita siapkan dalam e-order. Nah, gitu sneakerian. Jadi persoalan-persoalan ini udah coba diatasin sama Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi DKI Jakarta untuk mengatasi persoalan-persoalan tersebut. Nah, ini pertanyaan terakhir sekaligus menutup mungkin Pak, harapan Bapak ke depannya seperti apa, dan juga mungkin Bapak bisa kasih kalimat penyemangat dan optimis ke masyarakat supaya yakin kita bisa escape dari situasi yang ya bisa dikatakan terpuruk ini. Ya. Gitu, Pak. Baik, karena saya menangani di bidang ketenagakerjaan, ya sudah barang tentu saya ingin menghimbau kepada seluruh tenaga kerja, pekerja yang ada di DKI Jakarta, baik itu pekerja formal maupun informal. Yang pertama, ya patuhi, taati protokol kesehatan dimanapun kita berkegiatan. Yang kedua, untuk perusahaan-perusahaan perkantoran agar mentaati ya dan disiplin terhadap ya keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan kerja. Yang ketiga, ya tingkatkan peran P2K3 yang sekarang ini Satgas COVID internal perusahaan secara optimal. Jangan mengharapkan pengawasan dari pemerintah, karena tidak sebanding tuh jumlahnya. Ya, mau tidak mau peran dari internal perusahaan perkantoran tersebut sangat dibutuhkan. Nah, yang keempat, ya, apabila mendapatkan kesempatan untuk vaksinasi, yakinlah dan percaya bahwa vaksinasi ini yang kita lakukan sudah aman. Ya. Karena masih ada tuh ketakutan tuh, ya masih aman. Ya, yang keempat yaitu jaga PHBS, pola hidup bersih dan sehat di lingkungan dimanapun kita berada. Insya Allah ya, kalau ini sudah bisa kita lakukan, baik itu di rumah, di lingkungan, di tempat kerja, kita bisa memutus mata rantai penyebaran COVID-19 dan insya Allah ya geliat perekonomian di DKI Jakarta akan kembali seperti semula.
Yoi. Tetap semangat dan sehat selalu. Gitu loh, sobat sneakerian. Jadi patuhi protokol kesehatan dan juga perusahaan-perusahaan ini harus benar-benar menegakkan protokol kesehatan supaya kita sama-sama bisa memerangi penyebaran COVID-19 dan kita bisa sama-sama happy lagi nanti bisa kerja lagi. Amin. Oke, demikian episode kali ini bersama Pak Andriansyah. Terima kasih banyak Bapak atas Sama-sama, terima kasih. ya narasumbernya sangat luar biasa ini untuk Mudah-mudahan LI Channel bisa mensosialisasi kepada masyarakat dan kita bisa melakukan edukasi terkait ketenaga kerjaan yang ada di DKI Jakarta. Ya, mantap. Terima kasih Pak. Yo, sama-sama. Assalamualaikum, Pak. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.